Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Dewi Lailatul Syabina dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dan Prodi Bimbingan dan Konseling kelas 1B. Akan menjelaskan tentang hakikat manusia dalam pandangan Islam. Hakikat manusia adalah manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Bahkan Allah menyuruh para malaikat bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Masyarakat barat memiliki pandangan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki jiwa dan raga serta dibekali dengan akal dan pikiran. Islam atau lebih banyak para ahli ilmu tasawuf memandang manusia bukan hanya sekadar makhluk lahir yang berakal, akan tetapi manusia merupakan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai dua dimensi, lahiriah dan batiniah. Selanjutnya, asal-usul manusia menurut Al-Qur'an. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala berasal dari saripati tanah, lalu menjadi nutfah, alaqah, dan mudghah, sehingga akhirnya menjadi makhluk yang paling sempurna yang memiliki berbagai kemampuan. Oleh karena itu, manusia wajib bersyukur atas karunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an menerangkan bahwa manusia berasal dari tanah dengan mempergunakan berbagai macam istilah seperti turab, tin, salsal, dan su'alalah. Hal ini dapat diartikan bahwa jasad manusia diciptakan Allah dari bermacam-macam unsur kimiawi yang terdapat dari tanah. Adapun tahapan-tahapan dalam proses selanjutnya, Al-Quran tidak menjelaskan secara rinci. Manusia yang sekarang ini, prosesnya dapat diamati meskipun secara bersusah payah. Berdasarkan pengamatan yang mendalam, dapat diketahui bahwa manusia dilahirkan ibu dari rahimnya yang proses penciptaannya dimulai sejak pertemuan antara spermatozoa dengan ovum. Dan asal-usul manusia menurut ilmu pengetahuan. Di sini tidak menurut Islam saja, ada juga menurut pengetahuan. Yang pertama yaitu setetes mani. Sebelum proses fertilisasi terjadi 250 juta sperma terpancar dari si laki-laki pada satu waktu dan menuju sel telur yang jumlahnya hanya satu setiap siklusnya. Sperma-sperma melakukan perjalanan yang sulit di tubuh si ibu sampai menuju sel telur karena saluran reproduksi wanita yang berbelok-belok. Kadar keasaman yang tidak sesuai dengan sperma gerakan menyapu dari dalam saluran reproduksi wanita dan juga gaya gravitasi yang berlawanan. Hanya 1000 dari 250 juta sperma yang berhasil mencapai sel telur. Sel telur hanya akan membolehkan satu sperma saja. Setelah masuk dan terjadi fertilisasi pun, belum tentu si zigot ini menempel di tempat yang tepat di rahim. Yang kedua yaitu segumpal darah yang melekat di rahim. Ketika sperma dari laki-laki bergabung dengan sel telur wanita, terbentuk sebuah sel tunggal. Sel tunggal yang dikenal sebagai zigot.
dalam ilmu biologi, ini akan segera berkembang biak dengan membelah diri hingga akhirnya menjadi segumpal daging. Nah, yang untuk selanjutnya, proses pembentukan manusia yaitu pembungkusan tulang oleh otot. Sisi penting lain tentang informasi yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran adalah tahap-tahap pembentukan manusia dalam rahim ibu. Disebutkan dalam ayat tersebut bahwa dalam rahim ibu mulanya tulang-tulang terbentuk dan selanjutnya terbentuklah otot yang membungkus tulang-tulang ini. Kemudian air mani itu menjadi segumpal darah. Lalu segumpal darah itu menjadi segumpal daging dan segumpal daging itu menjadi tulang belulang. Lalu tulang belulang itu dibungkus dengan daging. Kemudian makhluk yang berbentuk lain. Asal-usul penciptaan manusia juga di dalam Al-Quran telah memberikan informasi kepada kita mengenai proses penciptaan manusia melalui beberapa fase. Dari tanah menjadi lumpur, menjadi tanah liat yang dibentuk, dan menjadi tanah kering. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruh kepadanya, lalu terciptalah Adam alaihi salam. Hal ini disyaratkan Allah dalam surat Shad ayat 30, Quran surat 38 ayat 71 sampai 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza qala rabbuka lil malaikati inni khaliqu basyara min tin fa idza sawati wa nafihi min ruhi fa aqulahu sajidin. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah, maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu menyungkur dengan bersujud kepadanya. Quran surat Shad surat ke-38 ayat 71 sampai 72. Manusia menurut agama Islam adalah makhluk Allah yang berpotensi. Di dalam Al-Quran ada 3 kata yang digunakan untuk menunjuk kepada manusia. Kata yang digunakan adalah basor, insan atau nas, dan bani Adam. Potensi itu meliputi potensi jasmani, fisik, ruhani, spiritual, dan akal main. Ketiga potensi ini akan memberikan kemampuan kepada manusia untuk menentukan dan memilih jalan hidupnya sendiri. Manusia diberi kebebasan untuk menentukan takdirnya. Semua itu tergantung dari bagaimana mereka memanfaatkan potensi yang melekat dalam dirinya. Secara umum, macam-macam potensi manusia terdiri dari yang pertama, potensi fisik, merupakan organ fisik manusia yang dapat digunakan dan diberdayakan untuk berbagai kepentingan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Yang kedua, potensi mental intelektual, merupakan potensi kecerdasan yang ada pada otak manusia, terutama otak belahan kiri. Yang ketiga, potensi sosial emosional, merupakan potensi kecerdasan yang ada pada otak manusia, terutama otak belahan kanan. Yang keempat, potensi mental spiritual, merupakan potensi kecerdasan yang bertumpu pada bagian dalam diri kita yang berhubungan dengan kearifan di luar ego atau jiwa sadar, bukan hanya mengetahui nilai, tetapi menemukan nilai. Dan yang terakhir, potensi ketangguhan, merupakan potensi kecerdasan manusia yang bertumpu pada bagian dalam diri kita yang berhubungan dengan keuletan, ketangguhan, dan daya juang yang tinggi. Selanjutnya, berikut kelemahan-kelemahan manusia. Salah satunya itu manusia itu suka membantah, manusia itu bersifat lemah, dan manusia itu zalim dan bodoh. Berikutnya, kelemahan manusia itu yaitu manusia itu bersifat kikir. Hal ini terungkap dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 100 yang artinya, katakanlah,
Kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan karena takut membelanjakannya dan adalah manusia itu sangat kikir. Yang selanjutnya, mencintai kehidupan dunia. Hal ini terungkap dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 20 yang artinya, sekali-kali janganlah demikian, sebenarnya kamu, hai manusia, mencintai kehidupan dunia. Yang keenam, manusia suka melampaui batas. Hal ini terungkap dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 6, yang artinya, ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Yang ketujuh, manusia kadang malas berbuat baik. Terungkap dalam Al-Quran surat Al-Ma'arij ayat 21 yang artinya, dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Yang kedelapan, manusia senang berkeluh kesah dan gelisah. Dalam Al-Quran surat Al-Ma'arij ayat 19, sesungguhnya manusia diciptakan berkeluh kesah lagi kikir. Dan yang selanjutnya juga, manusia sering tergesa-gesa. Hal ini merupakan terungkap dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 37, manusia telah dijadikan bertabiat tergesa-gesa. Kelak aku akan perlihatkan kepadamu tanda-tanda azabku, maka janganlah kamu minta kepadaku mendatangkannya dengan segera. Itu adalah kelemahan manusia. Selanjutnya, selain manusia mempunyai kelemahan, manusia juga mempunyai kelebihan manusia atas makhluk lainnya. Dibanding makhluk lainnya, manusia mempunyai kelebihan-kelebihan. Kelebihan-kelebihan itu membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Kelebihan manusia adalah kemampuan untuk bergerak dalam ruang yang bagaimanapun, baik di darat, di laut, maupun di udara. Sedangkan binatang bergerak di ruang yang terbatas. Walaupun ada binatang yang bergerak di darat dan di laut, namun tetap saja mempunyai keterbatasan dan tidak bisa melampaui manusia. Mengenai kelebihan manusia atas makhluk lain dijelaskan surat Al-Isra ayat 70 yang artinya, di samping itu manusia diberi akal dan hati sehingga dapat memahami ilmu yang diturunkan Allah berupa Al-Quran menurut sunnah dan Rasul. Dengan ilmu, manusia mampu berbudaya. Allah menciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baiknya. Dalam Quran surat At-Tin artinya, namun demikian manusia akan tetap bermartabat mulia karena mereka sebagai khalifah makhluk alternatif tetap hidup dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmunya itulah manusia dilebihkan dengan makhluk lainnya. Dan yang terakhir yaitu sifat-sifat manusia. Sifat-sifat manusia juga terbagi menjadi kepada dua, yaitu sifat positif dan sifat negatif. Sifat positif yang pertama, bijaksana. Bijaksana adalah salah satu sifat manusia yang positif karena mencerminkan kepribadian lebih damai dan tenang dalam menghadapi suatu masalah. Yang kedua, mandiri. Mandiri adalah sifat positif yang bisa dimiliki manusia di mana pribadi tersebut bisa melakukan beberapa hal tanpa bantuan orang lain atau menyusahkan orang lain. Yang ketiga, supel atau mudah bergaul. Supel atau mudah bergaul adalah sifat seseorang dalam beradaptasi dengan lingkungannya yang baru. Yang keempat, yaitu sabar, memiliki sifat positif dalam menghadapi berbagai permasalahan. Yang selanjutnya itu sifat negatif, saya ambil 3 contoh. Yang pertama, sombong. Sombong adalah salah satu contoh sifat manusia yang negatif karena memandang rendah seseorang dan merasa dirinya lebih baik. Sifat tersebut dapat membuat seseorang menjadi besar kepala dan besar hati. Yang selanjutnya yaitu minder. Minder adalah kebalikan dari sifat percaya diri dengan perasaan ragu dengan kemampuan
dengan kemampuan potensi dan kelebihan yang ia punya. Minder dapat membuat seseorang kurang berkembang dan melewatkan banyak kesempatan karena tidak percaya diri dengan diri sendiri. Yang selanjutnya itu pendendam. Menyimpan rasa dendam bisa menjadi kebiasaan dan sifat negatif seseorang karena tidak mudah memaafkan seseorang dan merasa dirinya terus tersakiti. Sifat ini akan membuat seseorang menderita karena tidak bisa melepaskan luka atau rasa sakit karena orang lain dengan tidak ikhlas menerima kesalahan tersebut. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang hakikat manusia dalam pandangan Islam. Semoga bermanfaat dan saya meminta maaf apabila ada kesalahan. Ditutup saja dengan doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.